yaitu aman lingkungan. Cek respon pasien dengan cara memanggil atau menepuk-nepuk bahu pasien jika memungkinkan pasien untuk ditepuk, tidak ada cedera pada bagian bahu, dengan cara memanggil. Pak, bangun Pak. Terus nyeri dengan cara menekan pada bagian sternum seperti ini. Setelah itu shout for help atau memanggil ambulan. Dengan jika kita membawa alat ponsel, kita bisa panggil ambulan. Misalnya sudah ketemu nomor ambulannya, dengan cara halo, dengan Mama Hasbiawari, ada kecelakaan di jalan kilometer berapa, dan menyebutkan nomor TP. Kita mengecek sambil menunggu ambulan datang dan tim medis yang lainnya datang. Kita cek sirkulasi pada pasien dengan cara mengecek sirkulasinya, apakah ada sumbatan pada bagian mulut dengan teknik jaw thrust ataupun heptil chin lip. Jadi kalau chin lip, chin. Chin. Ya, ini heptil. Chin lip. Dibuka. Ya, kalau jaw thrust ya tentunya pakai di sini ya, harus hati-hati jaw. Oke, terus Dilihat apakah ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan seperti gigi palsu ataupun bekas makanan, kita menggunakan metode finger slip. Tapi harus berhati-hati karena kalau misalkan kita salah metodenya bisa jadi. Setelah itu kita cek airway pada pasien. Kita dengan cara mengkaji dengan metode look, listen, and feel. jadi supaya Anda nggak terhalang, dilihatnya di sini aja. Oh, di sini aja. Ya, jadi ini disamakan. Ini bisa disamakan. Nah, sejajar ini. Nah, kemudian dibalik ke bawah. Jadi kalau Anda sebelah sini, Anda menghalangi pandangan Anda ke Dada. Kita lihat, dengar, dan juga rasakan apakah ada tanda-tanda pernafasan pada pasien. Nah, jika tidak ada tanda-tanda pernapasan pada pasien, kita bisa lanjutkan ke berarti no pulse, no breathing. Terus sekarang langsung ke kompresi. Sambil nunggu ambulan datang ya. Kita kompresi dengan posisi tangan yang lebih dominan di bawah. Setelah itu posisi pada pasien itu setengah daripada sternum. Itu lakukan jika di rumah sakit bisa menggunakan short spine board ya, yang di bawah itu seperti mitra. Kita langsung saja lakukan metode RJP. Ini proses sipondeus dan di sini ya. Jadi tengahnya gitu ya. Jadi Anda harus tahu sternal ya, antara proses sipondeus dengan yang di sini. Ya. Ya. Lakukan RJP dengan kompresi 30 berbanding 2. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lakukan. Ingat ya, Anda kenapa nggak boleh terlalu cepat melakukan kompresi? Karena dia nanti dadanya nggak sempat recoil gitu, nggak sempat kembali gitu. Jadi nanti itu justru tidak efektif. Ya. Oleh karena itu ada musik itu sebagai panduan. Ya, jadi nggak boleh terlalu cepat juga, karena nanti itu dia nggak recoil, maksudnya dadanya nggak bisa mengembang dengan baik. Ya. Ya, Bu. Oke, sudah 1. Anda lakukan 5 kali, 5 cycle. Tolong dibantu ngitung. Bantu, Bu. Yuk. Tadi sudah 1 cycle dan ini cycle yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. 3. Belum. Saya masukin aja ya. Ini misalnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 gitu ya. Langsung blow hektil chin lift.
1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ya, misalnya itu ditutup tidurnya tuh. Ditutup. Kalau dewasa ditutup, apalagi posturnya besar. Tapi kalau bayi kan bisa sampai ininya ya. Ya ditutup ya. Jadi hairtail chin-lip sambil nutup ini. Ya, sambil agak kalau mau bukanya nggak usah terlalu besar, sedikit aja. Justru kita harus menutupi semuanya rapat, belum. Kalau orang dewasa, apalagi postur lebih besar, kita narik nafas dulu. Ya kalau sama, biasa. Kalau anak, kalau bayi, yang ada di mulut aja udaranya, karena tidal volume-nya kan cuma 150 cc. Ya, sok dicoba. Ini yang ketiga ya. Langsung blow kayak tadi ya. Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6
4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. dua tiga Saat niup, tutup hidungnya. Saat sudah niup, Buka. Ini pakai ini lebih enak nih. Nah gini, 2 jari. Kemudian ini bisa rada membuka. Reptil, dorong dahi, topang dagu, buka dikit, tutup. 1 2 3 4 5 Oke. Gitu. Matanya sampai lihat dadanya ya. 1 2 3 4 5 Ya, sok. Coba sekarang tanpa jeda ya. 5 langsung. Ingat blowingnya kayak tadi. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1. Dari awal. Berat di situnya udah. Bukan dulu, hidungnya. Bermain aja, tiup. Oke, semuanya nanti harus nyoba bisa 5 siklus ya. Wah. Oke, sesaat sesudah niup sambil lihat dadanya. Buka hidungnya dulu. Ya, udah langsung. Oke, langsung cek nadinya. Kalian look, listen, and feel. Look, listen, and Sebelah feel. sini tangannya. Nah, gitu. Ada nggak nafasnya? ada Bu Tadinya ada. ada Nafasnya belum sempurna. Tiup, tiup 10 kali. 10 sampai 12 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, tiup. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, tiup. Kira-kira nanti posisinya berakhir, dia diem dengan ditopang oleh tangannya. Oke? Oh. Tuh, saya topang sampai beres. Tuh. Ya. Saya kasih sedikit ekstensi. Tensi. Ininya di Mic. standarin.
udah bebas dia. Jadi muntah juga nggak akan teraspirasi. Evakuasi itu ada prinsip yang harus digunakan ya. Yang pertama tentunya aman bagi korbannya, tidak menimbulkan trauma lanjut ya. Artinya apa? Jangan sampai nanti kita yang menolong malah mencelakai pasien atau korban. Nah, oke, kemudian prinsip evakuasi yang kedua adalah kalau misalkan udah dievakuasi ke tempat, misalkan kalau di lapangan rumah sakit lapangan, kemudian kalau mau ditransportasikan ke rumah sakit atau kemanapun itu harus dalam kondisi sudah stabil, ya. Stabil dalam arti apa? Kalau ada perdarahan sudah Bersihkan. diberikan dulu perdarahannya. Kalau ada fraktur harus Bidai. dipasang bidai dulu. Kalau ada servikal, kemungkinan cedera servikal harus pakai servikal collar atau neck collar dulu. Ya, ini salah satu contoh. Neck collar sederhana, ini lumayan semi hard ya. Ini bisa resizing, jadi bisa diatur panjangnya. Ya, ini prinsipnya nyatukannya, ini yang tengahnya aja dulu, perepet yang tengahnya ya. Kalau misalkan lehernya agak panjang, orang barat misalnya, kita harus lebih dipanjangkan. Kalau orang Indonesia biasanya pendek, kadang nggak berleher. Asbi. Nggak ada. Oke, ya kira-kira orang Indonesia mah ya kalau laki-laki segini lah, lebih pas gini, ya, sedikit. Oke, ini neck collar. Oke, kemudian yang kedua ini ada scoop stretcher. Scoop stretcher. Scoop stretcher ini berguna untuk terutama evakuasi korban dalam kondisi sulit. Misalnya korban berada pada lorong dalam puing-puing bangunan gitu. Ya, atau di kolong misalkan truk. Jadi nggak bisa kan kita ngangkat sambil berdiri, nggak bisa. Jadi harus pakai ini dulu. Bantu saya di sini. Ini ada tuas untuk kunci yang bisa kita buka. Ya. Yuk kita pegang begini, pintu kita buka. Jadi nanti pasiennya harus belajar kita teknik logro nanti. Satuin lagi. Kalau nyatuin loh. Ini juga sama. Panjangnya bisa kita atur. Ini kuncinya. Ya, seperti ini. Oke, gitu. Ya. Oke, kemudian tergantung. Ini ujung kepala di sini, ujung kaki di sini. Jadi tertopang. Ini tidak boleh dipakai untuk evakuasi jarak jauh hanya menggunakan ini, karena kekuatannya terbatas. Kemudian dia bermain ya, gitu ya. Ayam. Jadi kita harus sesuaikan dulu panjangnya, ya. Ya udah, kamu jadi pasien dulu sekarang ya, bantu sini. Ini kondisi waktu kecelakaannya begini. Terserah. Tapi yang jelas kita harus amankan dulu pasiennya. Pasti harus kita terentangkan dulu, betul nggak? Caranya minimalnya ini 3 orang. Siapa yang bantu? Kamu deh, sini. Siapa namanya? Radipa di sini. Kamu di sana. Oke, yang jelas kita harus posisikan terlentang dulu. Kita harus berpikir, jangan sampai terlentang ini membuat cedera lain, betul nggak? Kalau posisinya gini, misalnya, ini bisa, cuma leher tetap harus kita sanggah. Saya akan mengikuti gerakan atau posisi leher awal sampai berakhir seperti apa. Boleh nggak? Bisa nggak saya gini? Padahal ini nanti bukan sini. Enggak. Nggak mungkin kan? Jadi harus berpikir, harus posisi kayak gini. Nanti kamu pegang bahu, pegang panggul, hilang sini, oke, pegang kaki. Ini diamankan dulu seperti ini bisa, jadi nggak akan kelipat ini nanti ya. Jadi kalau ini misalkan di sini, nggak mungkin Kelipat ya. Ke sini. Ya. Jadi harus lebih aman sini. Kita harus lebih berpikir juga. Oke, saya akan amankan. Jadi minimal banget gerakannya untuk
tidak boleh terlalu banyak memanipulasi leher korban, ya. Oke, posisi saya harus begini. Jadi saya harus mengikuti begini. Yuk, dengan hitungan 3 kita terentangkan 1, 2, 3. Saya jepit ya. Saya jepit. Oke, saya luruskan, kemudian kita pakaikan neck collar. 4 jari pas 4 jari. Ya, saya pakaikan ini. Ini betul-betul harus minimal gerakannya. Oke. Kalau yang bagus, neck collar di sini ada lubangnya. Kita bisa mengontrol nadi karotis di situ, ya. Atau ada misalkan deviasi trakea bisa. Oke, kita posisikan biasa, luruskan semuanya. Kita akan angkat pakai ini. Yuk. Kita ukur dulu kepalanya di mana? Di sini batasnya. Kanan. Ya, kita buka kanan. Oke. Yang satu pindahkan ke sana, tapi jangan melewati kepala korban. Ini harus agak ke sana dikit. Gini, ya. Oke. Taruh di sini. Taruh. Bantu sini. Kita akan masukkan yang sebelah kanan pasien dulu, ke sebelah kanan saya. Ya, mau ke sini dulu, sini aja dulu. Oke. Yang pegang komando, mau gerak apapun, yang megang kepala dan leher. Ya, ngobrol. Jadi saya pegang bahu seperti ini, lihat. Kemudian saya jepit. Yuk, kamu. Bahu di sini, ini ke atas kan, kita pegang. Nah, tangan kamu di sini, sini kaki satu. Tangan kanan kamu mana? Nah, silang begini, ya. Satu di kaki, satu begini, ini nyilang ya, hilang. Oke, dalam hitungan 3 kita miringkan ke arah kiri saya, artinya ke sini. Kemudian nanti ini masuk. Oke. Dalam hitungan ketiga kita miringkan 1, 2, 3. Udah? Yuk kita tempatkan. Oke. Ini pulang ke sini. Kamu harus lihat kondisi ya. Oke, sip. Yuk kita sekarang masukkan yang ini. Kamu pindah di sini. Kalian berdua pindah sini. Atau dulu. Kayak tadi sedikit saja ya. Kemudian ini nanti masuk, pasang langsung kunci. Tangannya ikut, nah jangan tertinggal. Nanti ingat ya, lihat kondisi, pasang langsung kunci. 1, 2, 3, itu aja. Kamu pindahin di sini. Oh, yang sedikit Pak. Ya, tolong. Oke. Yuk, kembalikan. Oke, sudah? Kita akan pindahkan ke long spine. Agak jauhan dikit ini, supaya nanti kamu bisa megang ini di yang tengah, ya. Oke, kita angkat ke sini. Sampai posisinya center, pas di tengah ya. Yuk, tenang lah, ini gerak ini. Oke. Dalam hitungan ketiga kita angkat, tempatkan langsung di center long spine board ya. 1, 2, 3. Berat Geser ke atas dikit. Sekarang kita bukain. Ya, kita lepas. Udah, kita pindahin. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh untuk evakuasi jarak jauh. Ini hanya untuk pemindahan aja. Ya, namanya apa? Scoop stretcher.
Ikutan skop gitu ya. Scoop tracer. Oke, sekarang tanpa ini. Nah, cuma ini kan agak tebal nih. Jadi nanti Agak diangkat. ketika nanti sudah nempel ke sini, tangan kamu yang kanan pindah ke bahu ini sambil dorong dikit. Kamu juga pindah ke panggul yang ini sambil dorong dikit. Ya, ini mah tetap. Oke. Oke. Nanti ya, sekarang di sini dulu. Oh, Oke, miringnya jadi ke sana ya. Kamu jalan nyeri komandonya kumaha? yang jelas. Oke, kita akan miringkan dalam hitungan ketiga ke sisi kiri saya, gitu ya. basah cuk. Kita akan mengiringkan ke sisi kiri Basah saya dulu. dalam hitungan 3 Dibuka ya. gede. 1, 2, 3. Oke, langsung kayak sebentar ya. Sambil dilihat posisinya. Oke. Pindah tangan ke satu tadi. Oke, sambil agak didorong ya. Silakan komando. 1, 2, 3. Oke, kalau belum center, nggak usah disenterkan sekarang dulu. Yang penting naik dulu. Ya, biarin aja dulu. Misalkan agak miring ke tengah boleh, nggak apa-apa. Kamu posisi kayak tadi. Sekarang kamu pindah satu pegang sini, satu pegang sini, ini juga sama. Oke. Sambil Geserkan. lurus kalau ada Satu. orang lagi. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini kan belum center ya. Harus center. Jadi ini ada gerakan zigzag. Dorong ke bawah dulu, terus langsung ke atas sedikit sampai ke tengah. Zigzag ya. Zigzag atas Ngomongnya bawah. dari kamu. Ke bawah dulu, Ya. ke atas sedikit. Kita akan senterkan, dorong ke bawah sedikit, ke atas sedikit sampai di tengah. Gitu ya, teman-teman. Silakan. Kita akan senterkan ke bawah sedikit, lalu ke atas, kemudian ke tengah. 1, 2, 3. Bawah terus ke atas. Nah, Oke, kita akan senterkan, kita dorong ke bawah sedikit, lalu ke atas sampai center. Oke, 1, 2, 3. enak. Ada ulang tahun. Oke, baru di restrain, diikat. Sambil sekarang teknik angkat aja ya. Anggap aja ini udah di restrain ya. Ya. Oke, siapa yang mau ngangkat? Ini masih bertiga, satu lagi. Boleh sini. Evakuasi korban pre-hospital, terutama di area bencana, harus melihat kondisi korban. Harus dipantau kondisi korban. Jadi kalau di rumah sakit ada pasien, mau di X-ray. Pasiennya sekolahnya di sini kan? Mandinya ke sana, betul nggak? Yang mundur gitu, pusing nanti. Tapi kalau sebaliknya, kalau dalam kondisi hospital, apalagi di kondisi bencana, ininya belum terlalu stabil. Arahnya jadi harus ke sana. Karena orang belakang akan bisa mantau pasiennya, responnya, gitu. Yuk, mulai jadi arahnya ke sana. Posisinya sama, kakinya. Begini satu, ya. Yang kuat yang mana itu yang jadi Gak usah 2 tangan begitu, satu aja kan ini berenam. Ya, kalau nanti. Oke, pada kondisi tracknya datar seperti ini. Tapi kalau menurun, kaki duluan. Jadi harus diputar dulu. Oh, Jadi kalau terpeleset atau apapun, nggak kepala dulu. yang ke tengah. Nyusruk. Nyusruk. Ngerti kan? Kesmas. Oke. Kesmas. Komandonya orang paling belakang, karena dia yang lebih tahu situasi. Keadaan sekitar. Contohnya komandonya begini. Oke, semua siap? Semua jawab. Siap. Ya, sama aja ya. Orang belakang tahu. Oke. Semua siap? Siap. Baik, dalam hitungan ketiga kita angkat 1, 2, 3, angkat. Baru diangkat. Mau turun juga sama. Mau maju, mundur, muter juga sama. Pakai sauna. Komando. Jangan sampai nanti yang satu turun, yang satu naik. 1, 2, 3. Oke, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa juga, karena kalau kita langsung ketat, asa naik kora-kora, asa cangkeng kelengit. Silakan, mau maju 2 langkah misalnya. 1. Maju 2 langkah, jalan.
Oke, turunkan. Kemana juga? Dalam hitungan ketiga, turunkan. Lebih pelan-pelan ya, turun. 1, 2, Posisinya Tiga. semua gini, Oh. lurus. Posisi tubuh kitanya lurus semuanya. Jadi nggak boleh sekali-kali gini. Oke, jadi posisinya kamu, tangan kamu harus masuk Ngakak ya. ke lehernya sambil megang ini dulu. Satu lagi masuk di area pinggang, jangan ke sini, masuk. Ya, kalau bisa gini posisinya. Yang dua-duanya. Sama ya. Kaki kanan yang di atas misalnya dua-duanya. Kanan. Kaki kanan semuanya yang di atas. Pakai komando dengan 3 gerakan. Oke, yang satu simpan di paha. Ya, ini 2 berarti 2 gerakan. Satu simpan di paha, kemudian satu orang nanti masukin ini. Ya. Siap, hitungan 3, angkat ke paha, lalu pindahkan ke tanduk. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, pindahkan ke tanduk. 1, 2, 3. Jatuh. Ayo. 2, 3, taruh di paha. Iya. Oke, sudah masuk. Oke, sekarang berdiri. 1, 2, 3, berdiri. Evakuasi itu bisa, misalkan kita ada spray ya, taruh di spray dulu, kemudian tarik spraynya dari atas, yang ada di kepalanya, bisa. Misalnya dalam permukaan yang begini, kalau berbatu ya jangan nanti gitu, kayak di paru gitu ya. Nah, kalaupun harus mengangkat atau pindah tanpa nggak ada spray, nggak ada apa-apa, bisa. Kamu diam aja ya. Pura-pura nggak sadar. Tapi kalau saat nanti di dinding, kamu bantu saya pura-pura sedikit sadar. Karena dindingnya nggak benar. Dindingnya nggak bisa. Nanti ikuti instruksi saya. Oke, saya akan berdirikan seperti ini. Ini nggak ada cedera kepala atau leher. Saya masih seperti ini. Nggak sadar lagi ya. Nah, ini tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Oke. Saya lurus nih. Nggak boleh kayak tadi nungging, nggak boleh. 1, 2, 3. Nah, oke. Gitu. Ngenahi darus sih. Sedikit sabar dulu. Ngenah sih darus gitu. Oke, sudah.